يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini tepatnya di tanggal 14 Agustus, ya, artinya 3 hari lagi, ya, seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal yang namanya 17-an. Ya, kita memang tidak meritualkan sehinggar-bingar, enggak, tetapi kita mencoba masuk dalam syariat agama bahwa cinta negeri, cinta tanah air, atau mungkin bahasa kerennya adalah nasionalis, itu terarah di dalam syariat kita. Ya, artinya bahwa bicara nasionalis pasti kita akan bicara sejarah, sirah, ya. Dan sejarah itu akan menjadi sebuah fakta sejarah itu kalau ada apa, kemudian siapa, kemudian kapan, dan mengapa. Ini baru disebut fakta sejarah. Kalau hilang dari 4 ini, baru mungkin ada istilah dugaan sejarah. Ya, fakta sejarah mesti kalau enggak apa, siapa, kapan, mengapa. Uniknya di negeri kita ini mungkin lebih tidak mengedepankan 4 ini. Sing penting viral gitu aja. Ya, contohnya sejarah, anggaplah di kita mungkin ada viral, kita pakai yang merah. Ada viral Joko Tarub. Ya. Atau mungkin ini kan bukan masa kita ya Joko Tarub. Wiro Sableng. Ya, Wiro Sableng. Semua yang tahu Wiro Sableng? Ya, sekarang kalau mamanya saya rubah Wiro Guno. Tahu Wiro Guno? Nggak tahu Wiro Guno. Ya, Wiro Sableng tahu, padahal apa itu? Oh, ya ada novelnya, ya kan? Siapa dia? Oh, nggak tahu, yang penting baca novel, ada filmnya. Kapan? Juga nggak tahu. Nggak jelas, karena hanya cerita fiktif. Mengapa? Juga nggak ada jawabannya. Tapi itu semua masyarakat kita paham. Padahal ada Wiro Guno itu kan gubernur, ya, gubernur di zaman Sultan Agung. Sultan Agung Mataram, Yogyakarta itu. Bupati, ya, menjadi bupati yang nanti nggak tahu ceritanya, yang viral ini malah karena Wiro Guno ini punya istilahnya mandat banyak, ya, apalagi saat itu Sultan Agung mulai ada gertek ke Islam. Akhirnya cerita di kita ini Wiro Guno itu kan mesti bumbunya yaitu dengan Roro Mendut. Roro Mendut tahu Mas ya? Di Jogja juga Mas, nggak tahu juga Roro Mendut. Wiro Guno nanti ada intrik percintaan dengan Roro Mendut, akhirnya ditangkap apa dibuang ke Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya. Kemudian muncullah nanti rokok klobot itu, ya kan, Tingwe. Ya, itu sejarahnya. Lihat Tingwe sejarah mesti antara Wiro Guno sama Roro Mendut. Ya, rokok Tingwe itu loh, yang kulit jagung. Ya, bendol sebutannya dulu. Bukan bentol tapi bendol. Sekarang mungkin nggak tahu ya, nggak tahu bentuknya. Lah, maka Wiro Guno ini malah ada di sini. Ya, ada di sini semuanya. Tetapi malah nggak epic. Kenapa? Karena ya mungkin pelajaran sejarah di kita itu kan cuma mbiyen iku ngapalne wong, ngapalne tanggal, sehingga membosankan. Ya. Berbeda dengan
sejarah-sejarah negara yang berkembang atau negara yang maju, terlebih yaitu Islam, punya sanad. Ya, dan pasti ada pelajaran-pelajaran faedah-faedah yang diambil. Beberapa waktu lalu ada seorang profesor Ummul Qura Mekah kemudian menyiarkan gini, di siarannya itu mengatakan gini, kalau seandainya sebelum ini terjadi, Saudi mengirimkan 1.000 dai ke Yaman, anggapnya 1.000 ini akhirnya digaji 1 juta real. Jadinya mungkin menghabiskan 1 M, ya, 1 miliar real umpamanya. Itu masih lebih murah jauh dibandingkan sekarang Saudi harus mengirimkan ribuan tentara dan prajurit dan puluhan miliar real untuk mengurusi apa? Yaman. Ya, saya lupa namanya, tapi ada di siaran berita Saudi itu. Artinya apa? Profesor itu menyatakan bahwa dulu itu luput memang tidak mengirimkan dai ke Yaman untuk mengenalkan sejarah, ya, Yaman bagian dari Jazirah Arab. Kemudian ya belum mengeluarkan sejarah tentang buruknya Syiah. Sehingga ketika Syiah masuk Yaman, ya, kemudian menghancurkan Yaman sampai sekarang, akhirnya betapa dolar-dolar atau real-real Saudi yang dikeluarkan hanya untuk ngurusi Yaman. Yang dulunya bisa lebih banyak untuk Palestina, sekarang mau nggak mau harus pecah antara Palestina sama Yaman. Karena Saudi punya gerbang di dua ini. Ya, dari Yaman gerbang, kalau dari Lebanon, dari Yordan, ya, Qatar masih bisa melindungi lah ya. Tapi kalau dari Yaman paling dekat sama Saudi, mau nggak mau harus gimana caranya mengamankan Yaman dari Syiah. Nah dari sini kemudian kita akan membawa bahwa begitu juga Indonesia. Indonesia ini kalau nggak kita bawa sejarah, maka bisa jadi Indonesia ya digianyang dengan berbagai macam fitnah-fitnah, apalagi dicaplok oleh negara-negara yang memang dari dulu nggak suka sama Indonesia atau berusaha memang menguasai Indonesia. Nah, nasionalisme kaum muslimin itu bersumber setidaknya 2 ayat itu. Ya, yang pertama yaitu Quran surat Mumtahanah ayat ke-8, yaitu Allah menggabungkan antara cinta tanah air dengan agama. Artinya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian bagi 2 model ini. Model yang pertama, orang kafir yang tidak memerangi kalian. Yang tidak memerangi kalian, atau orang kafir yang tidak mengusir kalian, maka kita harus berbuat adil. Ya, artinya nggak boleh kita ngeprui mereka, mendolimi mereka, main hakim sendiri dan seterusnya. Atau Quran surat An-Nisa ayat 66. Ketika Allah berikan pilihan bagi umat dahulu, kemudian ditawarkan kepada umatnya Nabi Muhammad, coba sekarang, kalau Allah pilihkan untuk kalian tobatnya dengan bunuh diri, atau kalian terusir, kalian keluar dari negeri kalian, tentunya ini perkara yang besar. Maka 2 ayat ini menunjukkan kalau tidak terusir dari kampung, ya, tidak terusir, kemudian tidak terusir karena menjaga agama juga, ini merupakan bentuk fitrah atau apa mas, tabiat karakter manusia itu udah cinta kampung halaman. Mungkin ada apa istilahnya 5 negara atau 5 kota ternyaman di dunia, versi apa itu? Ya, versi apa? Ya, katanya salah satu daerah yang paling nyaman ditinggali, ya, itu
kata salah satu mana Mas? Melbourne. Ya kan? New Zealand. Oke lah. Coba Mas kuat berapa lama sampai New Zealand di sana? Coba sekarang, ya. Ya. Atau di Australia di Melbourne katanya paling nyaman juga, ya. Kuat berapa lama kita? 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun? Coba, sak kuat-kuatnya. Renek pemancingan nih Mas. Ya kan? Ya, tidak ketemu nasi kucing, tidak susah. Tetap pikiran kita yang mending neng Solo Raya. Meskipun mungkin sehari 2 hari kita bisa nampang-nampang, bisa moto-moto sekitar New Zealand, sekitar Australia, tapi paling banter berapa bulan. Mesti kangen tempat itu, udah fitrah kita. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertama kali wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan langsung diantar oleh Khadijah ke sepupunya Khadijah yang bernama Warokoh. Warokoh bin Nawfal. Diceritakan aku neng gua Hira ngene sebagaimana kita pelajari di sirah nabinya. Kemudian Warokoh bilang huwan namus alladzi jaa ila Musa. Yang menemui kamu hai Muhammad adalah namus, yaitu malaikat Jibril yang datang juga kepada Musa. Kemudian Warokoh menyampaikan seterusnya, tidaklah orang-orang yang bertemu dengan Jibril kecuali satu, annahu sayu'dhihi qaumahu, akan disiksa kaumnya. Ya. Dihina, disiksa. Kemudian ayyukadzibuhu, didustakan. Ketika Rasul mendengar orang-orang semacam kamu yang didatangi Jibril kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada siapa-siapa, itu pasti pertama dihina atau disiksa. Kemudian didustakan. Ya, dibilang penyihir, dibilang dukun, macam-macam. Rasul diam. Tapi kemudian ketika Warokoh menyebut yang ketiga, au yukhrijuhu, atau mengusir, ini Rasul langsung kaget. Rasul langsung kaget. Usia Rasul saat ini berapa Mas? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan nanti Rasul hijrah setelah 13 tahun dakwah di Mekah berarti 53 tahun. Nyun sewu sing tasih kagungan bapak utawi ibu usia segini. Ya, diminta pindah loh Mas, bukan terusir ya, pindah aja. Ya, umpamanya enek wong tuane teng Klaten. Ya, sampean tuku omah neng Solo. Ajak Mas, ajak, ayolah Pak, Bu, tinggal mbak aku neng Solo. Usia sekitar gini. Kira-kira gelem ora ninggal neng Klaten, Mas? Enggak mau. Ya, kebiasaan orang tua itu pokoknya Mas. Ya, saya tuh ngerosong kadang ngajak alhamdulillah saya masih punya simbah putri itu ya. Ngajak ke Solo itu aja, belum sampai nginep itu udah pikirannya pitikku piye, ya kan? Kemudian padahal sudah di rumah juga nggak bakal ngurus semaksimal mungkin, tapi mesti pitikku mau piye, wis di kandang neopur. Padahal ada orang yang istilahnya ngurus itu ada gitu loh. Tapi itulah orang tua. Bayangkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di usia seperti ini dan di umur ini sudah diprediksi oleh Warokoh, karena Warokoh punya Injil, ya, kamu pasti terusir dari kampungmu, yaitu Mekah. Maka disinilah Rasul SAW merasa kaget. Rasul sampai mengulangi pertanyaan kepada Warokoh, amukhrijiyahum, gek tenane, mereka mengusir aku. Ya, kata Warokoh, iya, tidak ada orang yang sepertimu yang tidak bakal terusir. Maka kalau seandainya Allah memanjangkan usiaku, la ansurannaka nasran muazzara, aku akan menolongmu dengan kekuatan penuh. Tapi ternyata baru berapa pekan berikutnya Allah mewafatkan Warokoh. Nah,
terjadilah di usia ini. Rasul akhirnya terusir mau nggak mau harus hijrah ke Madinah. Maka kalau ini Mekah, kemudian umpama di sini Madinah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggalkan Mekah, itu Rasul sering sekali di sekitar Ka'bah, ya, itu beliau menyatakan, ngomong dewe, ngejak ngomong Ka'bah, ya, dengan umumnya kota Mekah. Innaki atyabu, ya, makanin indi, sesungguhnya engkau, hei Ka'bah, hei Mekah, itu tempat yang terbaik di hatiku nih, paling aku cintai. Tapi yo piye neh, ya, yang membikin aku akan keluar darimu, dari Mekah maksudnya, itu karena kaummu sendiri, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai kemudian nanti Rasul keluar dari Mekah, ketika sudah Ka'bah semakin kelihatan kecil, kemudian beliau bersabda yang kita tahu, ya, pernah kita sampaikan bahwa kalau tidak karena hijrah, ya, kalau tidak karena terusir, maka tentunya Nabi tetap akan tinggal di sini. Ini namanya nasionalis Rasul SAW kepada kota Mekah. Jadi kalau nggak ada perintah, kalau nggak ada terusir, maka Rasul nggak mau meninggalkan Mekah. Ya, apalagi kota ini sudah mendapatkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan kota ini kota yang aman. Warzuq ahlahu, rezekine penduduknya dengan buah-buahan. Bayangkan, buah di Mekah enek sing tanduran apa, Mas? Enggak ada. Tapi cari buah apa saja ada. Ya. Artinya dipasok. Ya, meskipun enggak tukul, tapi kan ada. Arep golek apa? Kurma jelas. Ya, delima ada, buah-buahan yang aneh-aneh ada di mal-malnya atau di pasarnya. Maka ini keberkahan dari doa Nabi Ibrahim dan Rasul sangat memahaminya itu. Tetapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai Madinah, artinya tempat yang baru, ya, tempat yang baru. Apalagi di Madinah saat itu masih ada demam atau penyakit, ya, flu Madinah. Untuk menguatkan para sahabat-sahabat muhajirin, ya, beliau kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma habibli Madinah kahubbi Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ini rasa cinta kepada Madinah seperti cintaku ke Mekah atau lipat dari itu. 2 kali lipatnya. Ini doa Rasul. Ya Allah, jadikan di hatiku, kan nih semenjak di sini masih ingat ini terus. Ya, Abu Bakar masih keinget, Bilal masih keinget, Umar masih ingat, rata-rata orang-orang muhajirin itu ingat semuanya. Oleh karena itu kenapa di dalam Al-Qur'an muhajirin didahulukan daripada Ansor? Ya, artinya muhajirin lebih afdol, kenapa? Karena mereka telah keluar dari kampung halamannya. Dan itu tidak mudah. Ya, maka orang perantauan itu ya tahu sendiri, mungkin ada yang merantau atau yang pernah merantau, bagaimana uripe kan Senin Kemis, gitu kan. Ya, ada di level yang duitku sampai neng kini berarti kudu ngutang, gitu kan. Susah ya, ada beberapa strategi untuk hidup. Beda kalau di kampung halaman, setelah duitnya patutnya seiso urip, gitu. Nah, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, berikanlah cinta untuk Madinah di hati-hatiku dan hati-hati para sahabat, sebagaimana cintaku kepada Mekah atau 2 kali lipatnya. Dan kemudian Allah kabulkan itu. Rasul tambahi, Allahumma barik fi muddina, wa fi sa'ina, wa fi thamrina. Ya Allah, berikan keberkahan timbangan kami, ya, kemudian bahan makanan pokok kami, kemudian macam-macam dari hasil bumi Madinah, dan jauhkan demam Madinah ini ke daerah namanya Jufah. Ya,
daerah namanya Jufah. Dan Allah kabulkan semuanya itu. Artinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hidup di Madinah, ini Nabi kita hidup di sini, maka rasa cinta dan nasionalisnya jadi pindah ke sini, karena ini rumah baru. Ya. Dan ini yang nanti menjadi karakter kaum muslimin. Ya, karakter kaum muslimin itu mau dimanapun ditempatkan, maka di situ pasti memegang nasionalisme. Ya, ini kalau kita bicara di Indonesia, mau diletakkan di mana, ya, maka kalau salah satu pesan guru kami dulu ketika masih nyantri itu bilang bahwa ojo kabeh dadi dai semacam ini, maksudnya ngajar di mimbar, ngajar di pesantren ojo kabeh. Karena iso uga sok kuwi ya besok Islam itu nyebar di Indonesia khususnya itu melewati ASN. Ya kan? Lewat ASN. PNS. Ya saat itu ya bingung kita kan, apa maksudnya gitu kan? Kok bisa lewat PNS? Kan harusnya Islam bisa kemanapun lewat dai-dai. Ya, yang menyebarkan mungkin sampai daerah-daerah nggak masuk listrik, daerah-daerah yang belum pernah terkena dakwah. Tapi ternyata kalau kita lihat, ya ada benernya. Ya, coba sekarang gimana kita mengislamkan atau memasukkan dakwah ke daerah Manado, sing daerah Kristene akeh, ya menjadi markas atau basis non Muslim mamanya. Contohnya seperti itu. Kalau mamanya dai-dai yang dari pesantren ke sana itu langsung dicap, wah ini apa istilahnya misionaris, ya kan? Kita menyebut mereka misionaris, mereka menyebut kita juga misionaris. Coba sekarang kalau TNI Polri yang ke sana. Bidan ke sana, lah kok ternyata muslimah. TNI-nya apa istilahnya Mas sing neng kampung-kampung Babinsa. Ya, Babinsa ini ternyata muslim. Ya, susah untuk sholat, susah untuk jemahan, akhirnya nulis proposal laporan, saya butuh musola, saya butuh masjid untuk fasilitas tinggal di situ. Ya, ngabdi di negara di situ, kira-kira dikabulkan apa enggak? Kabulkan. Dan masyarakat gak enak yang protes itu. Mesti nggak ada. Oh, ini misionaris berarti. Enggak. Oh, ini tugas. Ini fasilitas. Masya Allah. Ya. Jadi siapa saja ketika ada rasa nasionalis ya terhadap negerinya, apalagi punya keimanan sebagaimana di dua ayat ini, maka insya Allah maka muslimin itu nggak perlu diajari nasionalis, itu nggak perlu. Karena nasionalis itu sudah muncul gawan bayi setiap orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana Rasul di Mekah ya cinta sepenuhnya Mekah. Tapi ketika beliau pindah ke Madinah ya cintanya kemudian ke Madinah. Maka di tahun ke-8 Hijriah nantinya ada Fathu Mekah. Ya, Rasul bisa menaklukkan ini dengan para sahabat. Maka nanti berhari-hari sahabat kusuk di sini. Ndak Rasul gak gelem balik nang Madinah ya. Ya kan ini tempat kelahiran beliau, besar beliau, sampai menikah beliau di sini. Sampai usia 53 itu tadi. Sekarang Mekah menjadi biladul muslim, negeri Islam. Ya ndak gak gelem balik nang Madinah. Itu sampai kusak-kusuk itu. Maka kemudian Rasul SAW mendengar rumor-rumor yang seliweran itu sampai beliau menerangkan, wahai kaum Ansor, kalau istilahnya ya, kalau Allah takdirkan lagi, ya, pamannya aku lahir di mana, kemudian tidak ada syariat hijrah, mesti aku milih jadi orang Madinah. Bayangkan, karena Rasul sudah menjadi orang sini. Ya, bukan lagi orang Mekah tapi orang Madinah, maka Madinah disebut kota Nabi. Ini nasionalis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti di masa Abu Bakar nggak terlalu banyak perubahan. Di masa Umar, ya, di masa Umar ngirim pasukan ke Syam, ya, kemudian ke Persia. Nanti ketika Syam sudah ditaklukkan, itu kan ndak-ndao, ya, ndak-ndao para sahabat ngelaporin ke Umar pengen nyebrang. Ya, jadi kan Islam itu kan mulai dari bawah itu ya, mulai dari timur Jazirah Arab, kemudian mulai masuk ke Syam, habis Syam kemudian ke barat, ya, dari barat mulai dari Afrika sebelah utara, dimulai dari Mesir, ya, Sudan, nanti sampai ujung baratnya mana? Maroko. Ya. Maroko ini kan nanti ada Selat Gibraltar. Ya kan? Apa bahasa ininya, Mas? Ya, Selat Gibraltar ya. Itu kan nyebrang Gibraltar sudah ada daerah baru yang kita kenal dengan Andalusia. Itu awalnya di zaman Umar itu karena udah selesai ini, maka mereka menyurati Umar pengen nyebrang. Kata Umar jangan. Kenapa? Kalian ini saking nasionalisnya Umar, wedi lek pasukane, istilahnya karena gak biasa ketemu banyu. Ya kan? Ini Arab padang pasir. Kalau perang di padang pasir, Umar sudah wis jar-jarno. Ya, pengalaman sudah nggak tertandingi. Tapi kalau dari Maroko nyebrang ke Andalusia, dan ini masih negeri baru, harus dibuka dengan peperangan, mana ada pengalaman prajurit kaum muslimin perang di atas kapal, perang di laut, angkatan laut lah istilahnya. Maka Umar tidak mengizinkan, enggak. Makanya kita nanti tahu angkatan militer laut pertama kaum muslimin di masa siapa? Utsman bin Affan. Itu nasionalisnya Umar, itu sampai segitunya. Jangan, malah ndelep kabeh, malah bingung loh. Tapi habis itu Umar habis ngelarang, itu kemudian menuliskan sebuah surat, alimu, ya, ajarkan anak kalian 3. As-sibahah, renang, kemudian ramyah, panah, warukubal khail, dan menunggang kuda. Ini pesan Umar. Bukan dari Nabi toh ini. Bukan, ini bukan hadis. Ini ucapan Umar. Ya, bukan hadis Nabi, ini ucapan Umar. Karena Umar tidak mengizinkan dulu saat itu untuk perang, tapi Umar sudah mewanti-wanti, sudah keidalan. Ya, anak-anakmu ajar ono renang, ya, generasi berikutnya ajarkan panah, menombak, ajarkan untuk rukubul khaili, ora kudu nunggang kuda iso nyewa neng kuarasan akeh. Jadi maksudnya rukubul khail itu adalah, ini yang dimaksudkan Umar adalah loncat ke kuda sambil nantinya manah. Itu yang dimaksud Umar. Ya, itu baru namanya skill. Ya, kalau aku nunggang kuda ya insya Allah 2 jam iso lah. Tapi kalau nunggang kuda dalam posisi loncat sambil manah, lah itu kan butuh skill. Jadi 3 ini pesan Umar. Dan nanti digalakkan punya kesatuan baru militernya, yaitu angkatan laut. Ya, maka sebetulnya kalau hari-hari ini 3 ini sudah didakwahkan, ini bagus, Mas. Ya, bagus. Cuma masalahnya, ya, itu ya. Ya. Kalau yang sibah oke lah. Ya, ada kolam renang 10-15 ribu oke. Nggak punya duit, kali mburi omah. Iya kan, kali mburi omah. Masalah yang 2 ini, mau nggak mau yang ngetoknya duit. Iya kan? Ya. Maka gimana caranya, PR-nya adalah kita bisa membuat ini tetap tergalakkan. Ya, duit itu yang namanya kita usaha harus ada modal lah, Mas. Tapi setidaknya nggak sampai memberatkan kaum muslimin. Karena ini pesan Umar ya, renang soalnya nggak berat. Ya, panah kalau bisa jangan berat-berat. Maksudnya biayanya, ongkosnya. Berapa sekarang, Mas? Satu selonjoran itu. 35 tuh harganya. 25, ya anggap 30 kan? 130. Apalagi kuda ya.
Apalagi kalau kuda yang standar kuda itu kan Masya Allah mahal sekali. Kalau Trimokol Delman kuda poni ya murah. Tapi kan bukan itu yang dimaksudkan Umar. Maka nantinya orang-orang yang dikirim oleh Umar semuanya mereka siap ditempatkan di tempat yang baru dan mereka punya kecintaan. Ya, mereka punya kecintaan di tempat yang baru itu. Seperti Abu Hurairah nanti di wilayah Syam, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Kufah, macam-macam. Tapi mereka cinta semuanya dengan negeri barunya. Ya, bahkan uniknya kecintaan mereka di negeri baru tidak mengurusi masalah keyakinan warga yang lain. Ya, kita lihat contohnya Umar ketika diserahkan kunci Palestina, kunci Syam, Palestina, itu gereja yang paling gede sekarang itu, yang gereja kiamat sebutannya sekarang, itu kan Umar sudah mau menjadikan masjid pun haknya dia. Tapi ternyata Umar menolak, sudah ini tempat ibadah kalian. Ya, Umar cuma sholat di depan pagernya dari gereja itu, maka sekarang ada masjid kecil itu disebut dengan masjid Umar karena Umar sholat 2 rakaat di situ. Ya, sholat mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tetap tertaklukkan. Ya, tapi kemudian Umar tetap menjaga kalau ini tempat ibadah kalian nggak mau meluk Islam tapi kalian taat ikut di dalam kekuasaan kami, maka selesai, nggak masalah, gereja tetap gereja. Nanti terulangi di masa yang sekarang jadi masjid lagi itu Hagia Sophia itu, ya, itu ketika Al-Fatih menaklukkan gereja, kemudian mau dijadikan masjid, itu semua kaget. Waduh, gimana nasib kita? Ya, nasibmu pengenmu apa? Ya kan? Kalau kalian pengen tetap punya tempat ibadah, masih ada gereja-gereja yang lain, tidak dihancurkan. Ya, kalau kalian pengen keluar dari sini, ya, dari wilayah Istanbul, maka sekarang kita antarkan kemana kalian pengen. Ya, aman, nggak dibunuh, nggak diapa-apain. Nanti kecintaan kaum muslimin ketika berada di tempat yang baru, lahan dakwah yang baru, tidak sampai menghancurkan, bahkan menjajah, meluluh lantakan, macam-macam. Ya. Lah, itu yang kemudian yang ada di kita, ya, di Indonesia sama saja, Mas. Kita pernah punya abad ke-19 itu. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini Imam Masjidil Haram abad ke-19. Dari daerahnya orang di, Mas? Orang Padang, orang Sumatera Barat. Tinggal di Mekah. Ini nanti menjadi gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Kemudian bapaknya Buya Hamka, Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah. Ya. Lihat ini semuanya siapa? Bapak bangsa. Ya kan? Berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau tinggal di Mekah, beliau cinta Mekah dan meninggal di sana, tapi karena murid-muridnya adalah anak-anak dari daerah tempat tinggalnya, yaitu Indonesia, bagaimana memasukkan rasa untuk cinta terhadap Indonesia sehingga kita tahu, ya, pulang ke Indonesia mendirikan Muhammadiyah, kemudian bagaimana sepak terjangnya Haji Karim Amrullah, ya, di Sumatera, Mbah Hasyim Asy'ari, sampai nanti ada revolusi jihad, sampai menyebut sesuatu hubbul waton minal iman, disebut hadis, padahal bukan hadis itu. Ini ucapannya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, meskipun senada dengan yang kita sampaikan tadi ini, tapi ini jangan dikatakan hadis. Ini ucapan Mbah Hasyim Asy'ari. Hubbul waton minal iman, cinta terhadap tanah air adalah bagian dari keimanan. Nah, ini yang dibawa Mbah Hasyim untuk menggerakkan
hati-hati dan kaki-kaki santri-santri zaman dulu disebut dengan Hizbullah, kemudian prajurit-prajurit pondokan dan macam-macam. Ya. Nanti ketemu di tahun 1911. Ya, mungkin sampean cuma taunya nama jalan. Samanhudi. Siapa Mas? Nama jalan. Jalan Samanhudi sebelah ndi tahu ya? Ya. Depan. Betul. Karena di tahun itu Samanhudi mendirikan SDI, Serikat Dagang Islam, Paguyuban Komunitas Pedagang Batik Solo di Laweyan. Ya kan? Samanhudi. Ini SDI, kenapa kok Samanhudi membentuk SDI? Karena ya Cina juga punya paguyuban dagang. Ya, maka butuh paguyuban komunitas bagi pribumi saat itu, kebanyakan kaum muslimin. SDI. Lah kok ternyata setahun berikutnya, ya, berarti kan 1912 Samanhudi ketemu dengan Hos Cokroaminoto. Kemudian lahirlah SI, Syarikat Islam. Ya, ini orang semuanya muslim. Samanhudi muslim. Hos Cokroaminoto ini sebetulnya ada keinginan belajar agama, mas saya rewet urusan penjajahan wae. Ya, tapi kan cenderung ke Islamnya kuat. Ya, sampai kemudian enek wong sing di kos-kosnya Cokroaminoto bernama Soekarno. Ya, wong iki cerdas, pinter, ya, sehingga sama Cokroaminoto dipek mantu. Ya, awalnya dipek mantu, cuma kemudian Soekarno ini belajar lebih tinggi lagi sampai insinyur, ya, di Bandung, ternyata keserimpet janda kembang bener, ya kan? Ya betul, ya kan, memang janda saat itu kita tahu Ibu Inggit. Ya, akhirnya yang dari sini kecerai, kemudian nikah dengan Ibu Inggit, kita tahu, silakan buka kembali buku sejarahnya kan ada jelas. Nah, ini siapa yang memulai? Kaum muslimin. Ya, cuma ketika Islam iki wis ambu-ambune bagus, itu mesti wae ada yang dompleng, ya, atau ya yang akan merusakkan niat dan ketulusan orang-orang yang masya Allah ini. Ya, di SI nantinya ada sebutan SI putih. Ya, iya, ada SI putih yang masih betul-betul ke sini, nantinya menjadi masyumi. Ya. Kemudian ada SI abangan, SI merah. Siapa itu? Semaun. Di Semarang. Jebule ujug-ujug dari PKI. Apalagi nanti ketemu Tan Malaka. Nah, ya. Yang untuk PKI itu Tan Malaka ini juga kalau bentuknya bukan. Jadi istilahnya gimana ya? Kan ada otak, ada pendoktrin, ada yang di lapangan. Lah Tan Malaka Semaun ini termasuk orang-orang yang pintar mendoktrin. Ya, pintar mendoktrin. Kalau PKI kan memang ada. Dan PKI saat ini, di tahun-tahun ini, jangan disangka di kelas bawah, grassroots itu, Partai Komunis Indonesia enggak. Saya langsung dengar dari simbah, ya, simbah saya itu PKI dikenalkan ke simbah itu dengan Partai Kiai Indonesia. kan dari Madiun gitu. Iya, saya itu lahir, sanad saya tinggi kalau masalah PKI. Santai aja ya. Ya kan, sanad saya itu sangat tinggi. Karena dari sisi ayah, ya, saya lahir di tempat kelahiran ayah di Guranggareng. Ya, Guranggareng di situ ada PSM, Pesantren Sabilul Muttaqin, yang kiainya menjadi buronan PKI sampai sekarang nggak jelas ceritanya bagaimana. Ya, kemudian saya habis lahir tinggal di
kelahiran ibu saya, daerah Soco, sampai sekarang ada monumen Soco. Ya, itu berapa puluh kiai dan masyarakat yang dikuburkan di sumur Soco itu. Ya, maka sebetulnya dulu ketika keluar dari Madiun, ya, sekolah keluar kota, merantau, itu nasionalis ada, itu akan tersinggung ketika kenalan. Namanya siapa Mas? Iqbal. Dari mana? Madiun. PKI ya? Wah, itu namanya tadi Mas, nasionalisnya bangkit. Waduh, ya kan? Gitu ya, mainlah Madiun PKI, Madiun PKI. Ya kita tersinggung karena kita sama sekali jauh daripada itu. Tapi ya kalau kita dari sisi sejarah, mau gimana lagi? Di tahun nantinya 1948. Ya, 1948 itu kan terjadinya berdarahnya PKI di Madiun. Itu kalau lihat keilmiahannya muncul beberapa. Kitab Siti Jenar muncul di 1948. Lek gak percaya neng Sriwedari Mas, golek ono lek enek. Ya. Kemudian kitab Darmo Gandul. Ya. Kemudian kitab-kitab istilahnya primbon-primbon. Pokoknya tentang kejawen, kemudian yang Sunda ada keyakinan Sunda, macam-macam. Itu rata-rata lahir terbit di tahun ini. Ya, artinya kalau agama teracah-acah dengan berbagai macam fitnah, itu di Indonesia ya sangat dimungkinkan pasti ada yang dompleng dan itu merusak keamanan negeri. Ya, di 48 ada PKI. Nanti sama di 1965 juga gitu. Ya. Ini tidak memprovokasi ya. Cuma ini sejarah yang berbicara. 1965 tahu sendiri yang nantinya menjadi presiden kita nomor 2, saat itu masih Maijen Soeharto. Kan urusannya 65 itu di mana? Lubang buaya. Lubang buaya, Jakarta kan? Halim, ya, Jakarta Timur. Tapi Maijen Soeharto mendatangkan perwira-perwira kok bukan dari Siliwangi, dari Jawa Barat. Kenapa harus cari yang dari Jawa Timur? Jawabannya apa, Mas? Karena ya salah satunya Jenderal Subroto itu yang dinas di Ngawi, dinas di Nganjuk, itu ketika ditanya oleh Pak Harto, iki wong iki sopo? Maka Jenderal Subroto saat itu menjelaskan dengan baik sekali bahwa mereka adalah anak generasi ini. Saya kira umpamanya iki usia 6 tahun, Mas. Apa iki usia 10 tahun, yang kini usia berapa, Mas? Ya? Usia berapa? Di 1948, bapaknya mereka mungkin habis genti oleh negara saat itu. Ya, kemudian mereka memendam dendam itu. Kemudian di tahun 1965 kira-kira usia mereka berapa? Cocok toh menjadi generasi penerusnya, cocok enggak? Cocok sekali. Ya, makanya kenapa Pak Soeharto saat itu mengambil jenderal yang dulu ngurusi 48. Karena ternyata ini betul-betul anak dari ini. Ya. Dan belum ada sebulan, ini saya nggak mau provokasi, ya kan? Nggak provokasi, kan? Kalau kita tahu yang jenenge daerah apa Mas istilahnya daerah Bonoloyo, kemudian Unisri itu apa jenenge? Senip. Oh Mas, senip. Apa jenenge lo? Ini nggak ngomong loh Mas. Ya ini gimana nih? Ini fakta sejarah. Apa? Senip. Hah? Skip dulu apa Mas? Skip dulu lapangan tembaknya nggak Mas? Bener loh. Skip dulu itu lapangan tembak. Ya karena daerah lapangan tembak militer. Kenapa? Karena di seberangnya itu yang sekarang wilayah Klodran, wilayah Jaten, wilayah
Jampen, wilayah Bolali sekitarnya, itu karena dulu memang basis PKI. Ya, setidaknya kita mengenal dengan istilah tapol. Ya, tapol. Belum ada sebulan, itu selepas kajiannya pada Sirah Nabi. Ya, kajiannya Sirah Nabi. Habis kajian didatengin salah satu jamaah itu intelijen 65 tahun di intelijen. Kemudian beliau kasih data itu, karena kajiannya kan di Kelodran itu, kasih data bahwa sekarang ini saat mulai dari Ripka Ciptaning, kalian mungkin tahu ya, Ripka Ciptaning itu kan yang punya buku Aku Bangga Anak PKI itu. Aku Bangga Menjadi Anak PKI itu kan aslinya orang sini wae, Mangkuyudan. Sini berarti Mangkuyudan. Ya, dan itu betul dari rahim orang tuanya komunis. Ya. Kemudian yang kemarin yang sempat viral Cokro siapa itu juga sama. Artinya pesannya beliau ini yang sekarang sudah sepuh sekali itu, tolong sekarang mungkin kita bisa menitipkan melalui masjid-masjid, musola-musola dan para dai-dai untuk menyampaikan bahwa supaya kembali lagi digalakkan, artinya nasionalis kaum muslimin dengan sejarah kelamnya bahwa PKI itu ada. Ya, sekarang gini, Andalusia, kita kan tadi sampai Andalusia itu ya, itu mulai menjadi pemimpin dunia itu kan mulai dari tahun 75 Hijriah. Sampai tahun kapan? 890. 8 abad. Ujung-ujungnya hancur. Ya, ujung-ujungnya hancur. Yang pernah kita sampaikan itu sampai ada mahkamah taftish. Ya, kita minta sampean buka googlingnya itu, bagaimana mahkamah taftish, penyiksaan yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Itu 8 abad bisa hancur. Lah kita ini belum genep 75 tahun. Ya, atau mungkin belum genep 20 tahun, belum genep 30 tahun, itu yang dulu ada pelajaran G30 SPKI, itu berapa, mungkin 5 atau 10 tahun belakangan ini mulai dicoret, Mas. Adanya cuma G30 tok. Enggak, G30S, ya, gerakan 30 September, nggak boleh ada PKI-nya karena nggak tahu. Ya, bisa jadi itu bikinan pemerintah atau penguasa sebelumnya, macam-macam. Itu belum genep 75 tahun aja sudah hilang salah satu sejarah bangsa. Ya, apalagi kalau sudah tambah geladra lagi. Ya, maka benar kata tadi Ahmad Dahlan di sini, ya, yang belajar dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Islam tidak akan hilang dari muka bumi. Ya, tidak akan hilang. Tapi masalahnya, apakah Islam tetap ada di Indonesia? Nah, ini tanggung jawab kita. Ya. Tadi contohnya Andalusia 8 abad. Ya, kemudian Campa, ya, kita tahu Campa dulu 99% Muslim, sekarang komunis. Ya, Kamboja, ya, Cempa, itu Masya Allah, dari daerah mungkin malah banyak Hindunya, banyak Budanya, macam-macam. Maka nggak tahu, Islam tetap ada, ya, eksis. Cuma kan nggak tahu eksisnya di kita atau di lain daripada kita. Maka sebetulnya belajar nasionalis harusnya siapapun ya ke kaum muslimin. Ya, tidak ada orang yang dengan mudah sekali mempertaruhkan nyawa, harta, macam-macam untuk menjaga tanah kelahirannya dari serangan penjajah. Ya, maka ya sedikit demi sedikit ini kita rubah. Perang Jawa, ya, mosok cuma goro-goro apa istilahnya, Belanda merusak kuburan salah satu keluarganya di Ponorogo, kemudian jadi perang 5 tahun gak ente-ente, kan gak logis tuh, Mas. Ya, karena bukan itu, cuma yang sejarah di kita hanya kayak gitu toh. Entah disembunyikan atau entah sengaja ada perubahan, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita geluti, ya, ilmu sejarah itu tidak
Tidak butuh ilmu yang lain. Tetapi ilmu yang lain butuh sejarah di dalamnya. Menjadi ahli tafsir, orang roh sejarah turunnya Al-Quran, ayat turun itu kan semua sejarah. Asbabun nuzul. Ya, tafsir hadis nggak tahu asbabul wurud. Hadis ini muncul saat kapan, di mana. Itu sejarah. Tetapi ilmu sejarah nggak butuh ilmu-ilmu tertentu. Yang penting kita geluti 4 tadi. Jelas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Sudah. Ya, itu menjadi fakta sejarah. Maka ya sama kita insya Allah satu zaman, ya, usia juga nggak terlalu beda, menjadi generasi muslimin di Indonesia yang menjaga keutuhan Indonesia ini dengan ya semangat yang telah kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak ya kita tutup. Enggak ada. Yes, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.